Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Febi Parensia dengan NIM 201230067 kelas 4 PJ, mata kuliah Fikih Muhahakah dan Mawaris, tugas UAS, dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Syariat Islam telah melakukan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seorang atas harta benda, baik laki-laki dan perempuan mulai jalan syara, seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan di waktu masih hidup ataupun perpindahan harta benda kepada para wali warisnya setelah ia meninggal dunia. Di samping itu, Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan hak orang dewasa. Dengan demikian, kehadiran Islam cukup revolusioner di dalam membenahi pola dan sistem hukum yang telah mapan di dalam masyarakat jahiliyah. Hukum warisan anak hasil zina. Waris yaitu harta kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal, maka akan beralih atau berpindah ke orang lain yang masih hidup. Cara memperoleh harta waris dengan adanya perpindahan harta waris dari seseorang yang berhak kepada orang lain. Jadi, secara otomatis kepemilikan serta warisan akan berpindah pada orang lain dengan adanya kematian yang tak ditentukan siapa yang meninggal duluan. Anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain. Status hak waris anak zina dan li'an dalam komplikasi hukum Islam atau KHI. Pasal 186 Komplikasi Hukum Islam KHI menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Hukum waris anak dalam kandungan. Warisan dalam KHU Perdata pada prinsipnya adalah anak dalam kandungan yang memiliki legalitas sebagai anak yang sah. Batasan anak dalam kandungan yang sah secara otomatis menurut KHU Perdata adalah anak yang ditumbuhkan dalam perkawinan yang sah. Sebagaimana disebutkan pada pasal 250 KHU Perdata yang berbunyi, tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Dalam ketentuan pasal tersebut secara tidak langsung terkandung esensi keabsahan anak dengan adanya kalimat memperoleh suami sebagai bapaknya. Keabsahan anak dalam kandungan disandarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, yaitu menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad bahwasanya telah mendengar Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, anak itu dinasabkan pada orang yang sepanjang tidur. Hadis riwayat Bukhari tentang kewarisan anak dalam kandungan. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum waris mafqud atau orang hilang. Mafqud menurut bahasa berarti hilang. Kata mafqud dalam bahasa Arab berasal dari kata fakada yang berarti hilang. Mafqud merupakan seseorang yang pergi dan terputus kabar beritanya. Tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Sedangkan hakim menetapkan kematiannya. Pendapat ulama untuk memutuskan mafqud dinyatakan meninggal yaitu yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mafqud dianggap telah meninggal jika orang-orang yang seusia dengan dia di daerah asalnya telah meninggal. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa usia yang dijadikan dasar pendapat meninggalnya mafqud adalah 70 tahun. Yang ketiga yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa usia yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan mafqud telah meninggal dunia adalah 90 tahun. Dan yang terakhir yaitu mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpendapat bahwa apabila mafqud karena sebab seperti peperangan, kapal karam, maka harus dilakukan penyelidikan selama 4 tahun. Nah,
Pendapat ulama yang lebih tepat untuk diperlakukan sekarang ialah pendapat rajih di kalangan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanbal yang menyatakan bahwa penetapan meninggalnya seseorang yang mafqud diserahkan kepada ijtihad hakim atau pemerintah setempat. Menurut ketentuan usul fikih, harta orang mafqud yang belum ada kepastian meninggalnya belum bisa diwariskan karena orang itu didasarkan istihab masih dianggap seperti pada awalnya, yaitu masih hidup, sehingga hartanya juga masih tetap sebagai miliknya. Nah, yang terakhir yaitu hukum waris khunsa atau banci. Secara etimologi, khunsa berasal dari kata kanasa yang berarti jenis kelamin yang terpecah. Maksud dari terpecah di sini yaitu memiliki alat kelamin lebih dari dua. Dinamai banci karena sikap kemayu seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Cara berbicara dan bertutur mereka selembut perempuan. Banci dalam hukum kewarisan Islam identik dengan khunsa. Seorang banci atau khunsa dalam kewarisan Islam tetap akan mendapat hak-hak kewarisan mereka. Menurut Imam Abu Hanafi, Abu Yusuf, banci musyakil pendapat bahagian terkecil dari dua perkiraan antara bagian kewarisan laki-laki dan perempuan dari sisa porsi yang diberikan kepada ahli waris lain. Berikut ini tata cara menyelesaikan kasus banci atau khunsa musyakil dalam urusan kewarisan. Nah, yang pertama yaitu mencari tahu kejelasan jenis kelamin dari banci atau khunsa musyakil tersebut dari proses berkemih mereka. Nah, yang kedua yaitu meneliti ciri kedewasaannya, seperti tumbuhnya kumis dan jenggot bagi laki-laki dan buah dada yang membesar bagi perempuan. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas tadi yaitu telah kita ketahui bahwa pendapat ketiga lebih kuat dan dapat diterima karena memang asal nasab itu dari ayah. Apabila nasab dari pihak ayah terputus, maka secara otomatis seluruh nasabnya berpindah ke ibu. Sebagaimana asal ketaatan itu untuk orang yang memerdekakan ayah kalau ayah budak, ketaatan dapat kembali berpindah ke ayah sebagai asal jika ayah dimerdekakan setelah ketaatan pindah ke ibu. Dalam Islam, apabila seseorang telah terang ada hubungan darahnya dengan ibu bapaknya, maka dia mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya selama tak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna. Dan tak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ayah saja tanpa dipandang ibu. Anak dalam kandungan telah dapat menerima warisan karena telah dianggap hidup. Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa seseorang anak dalam kandungan pada satu sisi dapat mendapatkan warisan karena sudah dianggap hidup. Namun di sisi lain, apabila kemudian bayi tersebut mati sewaktu dilahirkan atau sebelum dilahirkan, maka secara otomatis tidak akan mendapatkan warisan. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai kewarisan anak zina, bayi dalam kandungan, orang mafqud dan banci. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.